Saya sapa kita semuanya. Puji nama Tuhan. Salam. Salam sejahtera, salam kasih, dan salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Damang Renang yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini minggu yang sangat bermakna bagi kita, karena hari ini kita ibadah raya, ibadah minggu disertai dengan perjamuan kudus. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah topik khotbah yang berjudul dosa penghalang keselamatan. Saya buat dulu sebuah contoh ataupun ilustrasi tentang dosa ini mirip atau serupa dengan seseorang yang berada di dalam lumpur hidup. Pernah melihat lumpur hidup atau setidak-tidaknya pernah menonton lumpur hidup? Kalau orang sudah jatuh ke dalam lumpur hidup ini, dia lumpur tapi hidup. Semakin bergerak, semakin tenggelam, semakin bergerak, semakin tenggelam, semakin dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, semakin tenggelam. Pernah saudara menonton itu? Seperti itulah makna gambaran seseorang yang berada di dalam dosa. Nah, mari kita lihat, saudaraku, apa kata Alkitab mengenai dosa. Kita buka 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Mari Damang Lena, silakan. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ya, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Coba baca lagi Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dalam penebusan darah Kristus Yesus. Ya. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Itulah kata Alkitab mengenai dosa. Saya sebutkan contoh-contoh perbuatan dosa yang dikategorikan dosa, yang disebutkan dengan dosa, karena Alkitab tadi sudah katakan pelanggaran hukum Allah. Yang mana yang dilanggar? Dan setiap pelanggaran itulah dosa. Ya. Hukum Allah secara garis besar telah dituliskan menjadi 10 hukum Taurat. Ya. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari Minggu, Domingos. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia
dan lanjut umurmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan kau mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini hak milik orang lain. Itulah 10 hukum Taurat Tuhan, perintah Tuhan kepada kita umat Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 dikatakan, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Hukum Allah sudah saya sebutkan tadi ada 10, secara garis besarnya ada 10. Hakikat atau substansinya ada dalam ke-10 hukum Taurat itu, dan hukum Allah yang lainnya yang juga tidak bisa dianggap sepele. Hukum-hukum Tuhan yang kita dapatkan dari Alkitab kita, saudara. Barang siapa yang melanggar atau tidak mengindahkan, tidak melakukan, di saat itulah dia mengenang, disebut berdosa. Ya. Tentu saudaraku, ya, dampak dan akibat dari dosa ada saudaraku. Tidak mungkin saudaraku kalau sudah melanggar hukum Allah tidak ada dampak dan akibatnya. Contoh yang pertama, manusia yang pertama Adam dan Hawa, sebagai contoh untuk mengingatkan kita semua. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu melanggar perintah Tuhan, Tuhan berfirman kepada mereka, ada satu pohon kehidupan, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, jangan kau makan buahnya. Itunya Tuhan katakan. Tetapi manusia, Adam dan Hawa, nenek moyang kita itu, tidak mentaati perintah Tuhan, tidak mentaati hukum Tuhan. Apa yang terjadi saudaraku? Mereka harus terusir tentang ini. Ya, itu menunjukkan, ya, dampak dan konsekuensi dosa yang diperbuat. Karena Tuhan itu kasih, Tuhan juga itu, ya, Allah yang berkeadilan. Contoh yang bisa kita lihat lagi saudaraku sebagai dampak dan akibat dari dosa saudaraku, ya, yang berikutnya adalah terpisah dari Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ini kalau, ya, dosa tetap diperbuat, maka menjadikan orang itu, menjadikan si pelaku dosa itu terpisah dari Tuhan. Kita buka Yesaya 59 ayat yang kedua, saudara. Sudah melanggar, ya, maka akibat dari pelanggaran itu berdampak kepada, ya, terpisah dari Tuhan. Silakan yang gembala, Yesaya 59 ayat yang kedua saja. Demikian firman Tuhan, dosa adalah penghambat keselamatan. Ya, dosa adalah penghambat, penghalang keselamatan. Silakan. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala
dosamu. Iya, dosa memisahkan seseorang dari Tuhan. Ada iman dalam baik, datang dari Tuhan ini, nampak ini tuh nih. Jomma berdosa itu nama bani mana? Enak sabas segala nama Tuhan. Tumikun doa dan nama Tuhan. Tumikun doa dan pelapaan itu Tuhan. Kita berdoa nasoan Tuhan. Ya memang itulah pilihan si berdosa itu. Ya kan? Wah, menurut nama menang golongan pilihan. Salah satu contoh misalnya ketika sebuah keluarga punya anak, katakanlah anaknya 2, satu di antaranya lebih menuruti kemauannya daripada menuruti kemauan orang tuanya. Dia pilih jalannya sendiri, suka-sukanya sendiri. Ya, itulah yang di dalam Alkitab berkata kisah mengenai anak yang terhilang. Ya kan? Apa yang terjadi saudaraku dengan anak yang terhilang ini? Karena dia lebih mentaati kemauannya sendiri, pilihan-pilihannya sendiri. Ya, suatu saat diizinkan Tuhan di negeri perantauan dia kelaparan, tidak ada makanan yang cukup, sehingga dia akhirnya saudaraku lapar, terancam kepada kematian. Sampai kemudian dia mengemis-ngemis, ya, kepada orang yang bisa dia anggap menolong dia, ya, makan ampas, bagi pun mau dia, yang penting dia bisa makan, kira-kira begitu. Sementara bapaknya di rumah bapaknya berkecukupan makanan, berlimpah-limpah sekali. Tapi dasar memang anak ini saudaraku lebih memilih, ya, lebih memilih yang namanya tidak taat kepada bapaknya. Konsekuensi akibat dampak dari pilihannya itu ada. Untung ataupun syukur dia sadar akan keadaan yang sudah miskin melarat, compang camping akibat daripada tidak patuh kepada ayahnya, kepada bapaknya. Untung dia masih waras, sadar akan keadaannya. Tapi ada orang memang tidak sadar dan waras akan keadaannya. Dia menikmati keadaan di dalam dosa dan akibat-akibat dari dosa itu yang terpisah dari Tuhan. Dia nikmati itu. Seperti khotbah saya yang sebelum ini saudaraku, ada orang memang menikmati yang penjajahan dalam dirinya. Itu khotbah saya dalam beberapa kali minggu ibadah raya dan kesempatan di dalam khotbah kebaktian Rabu. Ada orang memang menikmati penjajahan dalam dirinya. Saya hubungkan itu saudaraku dengan keadaan suasana kemerdekaan bangsa Indonesia. Kenapa kok sampai terjaga 350 tahun? Itu bukan waktu yang singkat. 350 tahun itu waktu yang sangat panjang, lama. Kenapa bisa lama? Karena memang ada anak-anak bangsa Indonesia ini, ada warga Indonesia ini yang menikmati penjajahan itu. Itu persoalannya saudaraku. Kalau semua sadar betapa miskin melaratnya, dijajah, diperbudak, diperhatukan, diintimidasi, dibelenggu oleh penjajah, pasti mereka kompak dan bersama melawan penjajah ini. Tetapi persoalannya ada orang-orang tertentu menikmati penjajahan ini. Dalam kekristenan juga saya katakan dari mimbar ini, ada juga orang Kristen, ya, catat baik-baik yang saya sampaikan ini. Ada juga orang Kristen, dia memang Kristen, tapi dia nikmati keadaan dirinya dijajah, dibelenggu, diperbudak dosa. Dia menikmati itu. Saya tidak perlu menyebutkan siapa orangnya. Saya menyebutkan secara umum, secara global tentang kehidupan orang Kristen di akhir-akhir ini. Ada orang yang menikmati penjajahan atas
sehingga lama orang itu tidak merdeka karena dia memang senang dan menikmati penjajahan itu. Saya hubungkan sekali lagi, saya hubungkan dengan keadaan Indonesia sampai 350 tahun terjajah, karena memang ada ya dari elemen bangsa kita ini, dari warga Indonesia itu sendiri yang memang menikmati suasana penjajahan itu. Itulah sebabnya saudaraku, di Galatia pasal 5 ayat 1 berkata, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kamu. Oleh karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperbudak, diperhamba oleh siapapun. Bukankah begitu Abang dalam Galatia 5 ayat 1? Amin. Amin, saudaraku. Kemudian lagi saudaraku, dampak atau akibat dosa, yaitu dituliskan dalam Roma 6 ayat 23. Ayo dibaca lagi. Roma 6 ayat 23. Silakan. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Iya, kalau maut itu adalah upah dosa, kita berbicara maut itu berbicara atau sama dengan kematian. Jadi upah dosa ialah atau dampak atau akibat dosa, yaitu kematian rohani. Saudara, saya tidak berbicara dulu kematian jasmani, walaupun memang itu upah dosa, mati jasmani. Itu benar. Jolma dari tempat Tuhan ini mengalami kematian jasmani. Nasa jolma ikon mati. Nasa jolma ikon mati si buki. Baik saudaraku, saya berbicara di sini tentang kematian rohani akibat dari dosa. Ciri-cirinya bagaimana orang yang mati rohani? Ciri-cirinya tidak lebih dengan ciri-ciri yang mati jasmani. Apa itu saudaraku? Saya sebutkan dari sini. Orang yang mati jasmani nanti bukan dengan mati rohani. Dia sudah mati, kita datang melayat atas keprihatinan dan rasa duka cita kita, atas kehidupan kita datang melayat. Kita datangi orang yang mati ini, kita lihat, karena kita peduli dengan dia atas kematiannya. Tetapi saya bertanya kepada Abang, adakah orang yang mati ini merespon saudara kedatangan saudara? Ada? Direspon sama dia, tahu kan? Cuek di mana kan? Cuek di mana kan? Dan dia cuek kamu kan? Itulah orang yang mati jasmani. Itu yang pertama. Dan dia cuek. Jumpai kamu mana mati? Saudaraku, sini. Ikut dan dia cuek nama dia. Begitu tuh orang berapa? Dua orang. Aku sih jadinya mau. Jelas, aku mana dia bilang. Lalu bikin perkara yang mati. Perkara yang berdiri dalam sujud betul. Saya kan mau membuat sebuah pendekatan tentang orang yang mati, yang jasmani rohani pun tidak jauh beda dengan yang begitu. Contoh, kau jumpailah orang yang mati rohani. Padahal waktu kau menjumpai didorong oleh rasa pedulimu. Rasa pedulimu dengan dia, dengan gimana, kayak lontong. Ya, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak semua orang yang kau jumpai itu, apalagi kalau dia sudah betul-betul mati rohani, menyambut kau dengan baik. Dia akan cuek. Dapat di mana? Dan puncak dari kecueknya, waktu kau mengatakan kepada kau bahwa dan arti udah, masih dia lah Tuhan.
doa terus spesifiknya masih mau halaman bro dan ulu ada juga di minggu dan bro dua di minggu dan bro sebulan berlalu tong dan bro 2 bulan berlalu tong dan bro 3 bulan berlalu tong dan bro lalu kemudian 3 bulan datang lagi selalu horas karena rasa pedulimu rasa kasihmu kau datang kepada orang yang mati rohani ini di bengoto Mose ulama meninggal posor yang meninggal lalu kemudian jumpa di minggu berikutnya tong dan bro singkat cerita saya tahu Mose tong dan bro saya tahu berarti ciri-ciri yang mati dari jasmani bisa kita buat jadi sebuah referensi kepada orang yang mati rohani. Amin. Itu udah masalah menekuni, udah mati rohani sebetulnya. Jadi saya berbicara saudaraku dari tadi bagian dari dampak akibat dari dosa, yaitu mengalami kematian rohani. Saya dibantu dulu saya terus. Saya sana pertama, terus ada kedua, terus ada kedua, terus di bawah buku terus. Saya satu kali mengkira pada waktu jero dilanggar dari tamu pembelajaran dari minggu ini. Soal baju dilanggar dari mungkin nasi Mose dilanggar Mose dosa. Wawan jangan kau mencuri, kurang kemana kau jual tanah kau. Ini baru Mose kita bayar Mose dosa nomor 3 Mose. Dusta pasal 9 jangan bersaksi dusta. Bergaya dusta lagi. Pasal 9 ya. Lalu Mose juga Mose ikut pasangan kamu berarti ada terus lagi pasangan kami. Iya kan? Mama bilang pasangan kita terus tidak hanya natural secara jasmani ayah dan ibu kandung. Hamba Tuhan, aku adalah gembala sidangmu, juga adalah naturasmu, Bapak rohanimu loh. Amin. Situ juga di situ di Bapak rohani kudu gembala. Wah, situ juga mana situ jauh. Iya saudaraku, gembala itu adalah berperan sebagai bapak, ayah dan ibu. Dalam 1 Tesalonika dikatakan begitu saudara. Aku yang seperti ayah dan ibu bagimu yang merawatimu. Ini narasi Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Betul. Jadi menghormati orang itu tidak hanya urusan yang jasmani, yang rohani juga hormati mereka. Bahkan dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan hormatilah, caranya Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ya. Jangan sampai mereka melakukannya dengan keluh kesah, tetapi dengan sukacita, sebab itu tidak membawa keuntungan bagimu. Ayo, Ibrani 13:17 didengarkan. Kita dengarkan Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu. Taatilah para pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Tunduk kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas Iya, berjaga-jaga atas jiwa. Urusan jiwa ini nggak urusan fisikmu, jiwamu, kondimu, rohmu. Terus sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atas bertanggung jawabannya diminta Tuhan kepada yang pemimpin rohanimu. Terus dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Melakukannya dengan gembira, manian, diulahoni. Terus bukan dengan keluh kesah. Bukan dengan keluh kesah. Kalau bola dan apostol itu Tuhan gembalamu saat tangian keluh kesah. Oh Tuhan, betul sih Tuhan berdalam dua apa tahu. Tetap betul di jemaat atau yang bicara atau berita besar. Bicara terjadi di diri. Hanya di diri terjadi bicara. Tuhan, oh Tuhan, siapa pun beri buatnya.
tidak terjemah alai dan jemaah Allah dan doa sebenarnya bilangan di gereja di Bejo. Ini bukan dengan kebutuhan rumah kunjungi di luar kebaktian Rabu terjadwal. Tambah musik di kebaktian Rabu, pas kebaktian Rabu itu kan dijauh di sini. Ini yang musik di jalan musik nak roda mahram hari ini udah memang kamu. Asing di musik di Tanialan musik, ya di setiap hari. Ada tom dan mampang, tom bulan berulang berminggu. Ya. Nah, saudara, waktu yang membatasi kita ini sudah tengah 12. Saya sudah berjanji tadi tengah 12 harus selesai khotbah ini, tapi belum selesai sebenarnya. Penjelasan saya, ya masih tentang dampak dari dosa, ya tadi terpisah dan juga ada kematian rohani. Kemudian lagi satu lagi yang mana terhalang beroleh atau mendapat keselamatan yang disediakan Yesus Kristus. Yaitu keselamatan itu pemberian Allah diberikan cuma-cuma. Kita baca bahasa sana ini, teman. Asal ada ujung nak tersambung ke hari Rabu. Ya, kita baca itu saudaraku dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia. Iya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. iya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya, jadi bukan karena perbuatan baik memperoleh keselamatan, tapi pemberian Allah melalui kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Ini akan terhalang kalau tetap di dalam dosa. Oke, jalan keluar. Bawa nama jalan keluar tak? Ya, mari 1 Yohanes 1:9. Jika kita mengaku dosa kita, ya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, cukup. Di sini jalan keluarnya, setiap kali kamu berdosa ada pengakuan. Ya, kapan itu pengakuan? Setiap saat. Makanya doa kita selalu asal matanya yang masih selalu kami coba berdosa, saya sama itu kan? Itu ada doa pengakuan dosa. Setiap kali berdoa. Lalu dalam momen berjamuan kudus saat ini, inilah momen waktu timing kesempatan. Ayo mengaku dosa. Ada dosa biasa, ada dosa berat, ada dosa memang yang sangat parah. Ya, gunakan juga mengenang pengakuan itu lewat pelayanan, ya, penyucian perdamaian oleh Imam besar Tuhan Yesus Kristus melalui hamba Tuhan. Sebelum berjamuan kudus itu boleh ada kesempatan minta ampun, aku ada dosa begini, bisikan ke telingaku ini. Datang mengampun. Anggaplah hamba Tuhan Gembala Sidang itu sebagai perwakilan Tuhan yang bertugas untuk menyucikan dan mendamaikan kamu. Kemudian yang kedua, Kisah Para Rasul 3:19. Ayo, Kisah Para Rasul 3:19. Kisah 3:19. Selain pengakuan dosa, maka di Kisah Para Rasul 3:19 dikatakan, ya, jalan keluar untuk menyelesaikan dosa itu bertobat. Baca. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah. Ya, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Supaya dosamu dihapuskan. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan ya, dan mengutus Yesus yang dari semula dikutukan bagimu sebagai Kristus. Iya, bertobat, sadar dan bertobat. Jadi untuk menolong siapapun yang ada dalam keterpisahan dengan Tuhan, kematian rohani, yang ada dalam dosa, ya bertobat, sadar dan bertobat. Nggak ada jalan lain namanya, nggak ada. Lalu kemudian saudaraku, janji Tuhan tentang pengampunan dari Tuhan. Yesaya 1:18. Kan? Marilah, baiklah kita berperkara. Iya, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti sekalipun dosamu merah seperti kain gembisi, akan menjadi putih seperti
salju. akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat, Ia merah seperti kain kesumbat, akan menjadi putih seperti bulu domba. akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, putih sekali. Terus, Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. cukup ayat 18 saja. Lalu Yohanes 3:16, lanjut. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan tidak inginkan satu pun di antara manusia atau papan Tuhan ini mengalami kematian, mengalami neraka, maut, dan rohani Tuhan. Ya, dan rohani Tuhan dilemahkan. Dia inginkan semua memperoleh hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Yang kekal. Yang terakhir, Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja, Oleh satu korban saja, untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapa itu yang ia kuduskan? Itu saja, saudara. Oleh satu korban Yesus. Terus ayat yang ke 16, lupa 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu ia berfirman pula, Ya. aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, Dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Terus, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. iya, lompat ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Perhatikan baik ini untuk kita mau masuk ke zaman kudus. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terus, Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir dia jalan yang baru. Terus, dirinya sendiri. lanjut. Dan kita mempunyai seorang imam besar Kita punya seorang imam besar. kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas Iya, kalau kita mau menghadap Allah dengan tulus yang ikhlas, terus dan keyakinan. dan keyakinan iman yang teguh, Dan karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. dan tubuh kita ini telah dibasuh dengan air yang murni. Iya, ayat 23. Maka marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjadikannya sedia. Terus, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. ayat 25 ayat terakhir. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ini saudara puncaknya, ini yang mau kita implementasikan, yang mau kita lakukan dalam kehidupan bergerejawi di akhir-akhir ini, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Terus, Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. iya, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, Saling menasihatilah kita. Terus, dan semakin giat melakukannya dan menjelang semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendengar. Inilah pesan Tuhan bagi kita semua untuk saat ini kita mau masuk di dalam ibadah perjamuan kudus, saudaraku. Oleh karena dosa yang memisahkan kita dari Tuhan, oleh karena dosa yang membuat kematian rohani, oleh karena dosa yang menghalangi keselamatan saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus berkorban. Itulah sebabnya saat ini pengorbanan Yesus itu dilaksanakan dalam perjamuan kudus begini, mengingatkan kita, memberikan satu fasilitas surga. Ini fasilitas surga, gunakan. Makanya kalau mau jalan satu perjamuan kudus, jadwalnya sekali 3 bulan, datanglah. Kita semakin sering perjamuan, semakin kita nikmat, semakin nikmat kita nikmati kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, puji berkat semua. Salam. Amin, haleluya.
perjamuan kudus. Layakkanlah seluruh umatmu untuk bersekutu dengan perjamuan kudus ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita pegang, saudaraku, roti di tangan kanan kita, cawan yang berisi darah Yesus di tangan kiri. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi di atas kepala kita, cawan yang berisi darah Yesus di tangan kiri, dekat dengan hati dan jantung kita masing-masing. Dengarkan firman Tuhan, saudaraku, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Kristus. Makasih Tuhan. Kita pindahkan cawan berdarah Yesus dari tangan kiri ke tangan kanan dan angkat lebih tinggi di atas kepala. Dengarkan juga firman Tuhan mengenai hal ini. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Kita berbalik arah, saudaraku, berlutut bersujud, lingkar Tuhan. Yang memerlukan tepangan doa dari hamba Tuhan, bersilakan kau datang ke depan ini.